Halo Sobat Podcast, selamat datang di Suara Bangsa, ruang diskusi yang membahas isu-isu kebangsaan dengan cara santai tapi bermakna. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat relevan, yaitu masih perlukah wawasan kebangsaan di era digital ini, terutama tentang cinta tanah air. Zaman sekarang kan semua serba digital tuh, dari belanja, belajar, sampai bekerja. Tapi di tengah kemudahan itu muncul pertanyaan, apakah semangat kebangsaan kita itu juga ikut berkembang atau justru mulai memudar? Bersama aku Angel, kita sudah kedatangan 4 tamu keren. Yuk kenalan dulu, Kak Rani. Halo semuanya, saya Rani. Hai Sobat Podcast, aku Sherwani. Halo, saya Kiki. Faris. Nah, udah kenalan nih ya? Hari ini kita berlima bakal ngobrol soal topik yang gak kalah penting di zaman serba online ini, yaitu wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di era digital. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Mbak Rani, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan kenapa cinta tanah air termasuk di dalamnya? Jadi wawasan kebangsaan itu pada dasarnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya bagaimana kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sementara cinta tanah air adalah wujud dari rasa peduli kita terhadap bangsa. Itu bisa diwujudkan lewat banyak hal, menghargai budaya sendiri, membela kebenaran, dan berkontribusi untuk kemajuan negara. Nah, dan itu semua bisa kita lakukan, bukan hanya lewat perang seperti zaman dulu ya. Jadi cinta tanah air itu nggak harus angkat senjata ya Kak ya? Betul, di era digital, cinta tanah air ini merupakan hal-hal sederhana seperti tidak menyebarkan hoaks, menggunakan produk dalam negeri, atau ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Nah, menarik banget tuh, karena sekarang banyak banget kan isu tentang disinformasi, ujaran kebencian, bahkan konten yang merusak citra bangsa sendiri. Nah, kalau menurut Bang Syawani, gimana kamu melihat kondisi ini, Bang? Ya, aku setuju banget. Sekarang tuh kan banyak orang yang aktif di medsos, tapi nggak semuanya sadar bahwa ruang digital itu juga bagian dari kehidupan berbangsa. Misalnya nih, banyak yang asal komentar, nyebar berita tanpa cek fakta, atau bahkan ikut tren yang justru menjatuhkan martabat bangsa sendiri. Padahal kan kalau kita mau, media sosial bisa jadi alat untuk menyebarkan semangat positif, seperti mengangkat budaya lokal, kisah inspiratif, dan promosi produk UMKM. Jadi menurut kamu media sosial bukan musuh kan ya Bang ya? Bukan dong. Media sosial itu tergantung kita gunainnya buat apa. Kalau tujuannya positif, itu justru bisa jadi cara baru untuk menumbuhkan cinta tanah air. Wah, keren banget. Nah, Mbak Kiki nih, gimana menurut kamu hubungan antara era digital dan wawasan kebangsaan, Kak? Menurut saya, era digital dan wawasan kebangsaan punya hubungan yang sangat erat. Teknologi digital bisa jadi alat untuk memperkuat wawasan kebangsaan lewat penyebaran nilai-nilai Pancasila, sejarah, dan budaya nasional secara cepat dan luas. Tapi kalau nggak bijak digunakan, justru bisa mengikis semangat kebangsaan. Misalnya karena pengaruh budaya luar yang berlebihan atau penyebaran hoax yang memecah belah. Ya juga ya. Jadi teknologi itu bisa jadi dua sisi mata uang, tergantung cara kita pakainya.
Kalau dari sudut pandang anak muda yang aktif di media sosial, gimana nih, Bang Faris? Aku setuju sama Mbak Kiki. Sekarang media sosial itu kayak paku besar loh, buat kita nunjukin identitas bangsa. Misalnya, kita bisa bikin konten tentang budaya Indonesia, kayak makanan daerah, tarian tradisional, atau kisah inspiratif anak bangsa. Dan ternyata banyak banget yang tertarik, bahkan dari luar negeri. Itu bukti kalau dunia digital bisa banget jadi sarana untuk menumbuhkan cinta tanah air. Tapi sayangnya, gak sedikit juga yang malah ikut tren luar tanpa tahu jati dirinya sendiri. Setuju banget. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Bang Faris, gimana pandangan kamu tentang semangat kebangsaan di kalangan anak muda sekarang, Bang? Kalau aku lihat sih, anak muda sekarang punya potensi yang besar. Tapi memang tantangannya juga besar. Banyaknya cinta tanah air. Tapi kadang mereka juga nggak tahu cara mengekspresikan di era digital ini. Misalnya, mereka aktif bikin konten, tapi belum tentu kontennya membangun semangat kebangsaan. Padahal banyak banget cara untuk menunjukkan cinta Indonesia. Bisa lewat karya digital, film pendek, musik, atau bahkan gerakan sosial online. Kita juga harus peka terhadap isu nasional, misalnya soal keragaman, lingkungan, atau pemerataan digitalisasi. Itu semua bagian dari cinta tanah air juga loh. Ya bener banget tuh Bang. Cinta tanah air sekarang gak bisa diukur cuma dari atribut fisik seperti bendera ataupun lagu kebangsaan kita, tapi dari tindakan nyata yang membawa manfaat. Betul. Bahkan sekadar menyebarkan informasi yang benar tentang Indonesia sudah bentuk cinta tanah air. Betul. Oke, sekarang kita bahas tentang tantangan globalisasi ya. Banyak anak muda yang lebih kenal budaya luar daripada budaya sendiri. Apakah itu berarti wawasan kebangsaan kita menurun? Coba Kak Kiki. Nggak selalu. Kita hidup di dunia yang makin terbuka. Mengenal budaya luar itu penting, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri loh. Wawasan kebangsaan justru harus menjadi kompas, supaya kita bisa beradaptasi tanpa kehilangan arah. Iya, aku setuju banget tuh. Aku sering lihat nih anak muda yang bangga dengan budaya Korea, tapi malu pakai batik. Padahal dua-duanya bisa berjalan beriringan kan? Kita bisa modern, tapi tetap cinta Indonesia. Betul. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi budaya. Misalnya, digital arsip, pameran virtual, dan promosi pariwisata online. Semua itu upaya agar budaya Indonesia tetap hidup di dunia digital. Dan sebagai generasi muda, tugas kita itu menjaga agar ruang digital tidak hanya jadi tempat hiburan, tapi juga ruang edukasi tentang kebangsaan. Wah, pembahasan kita hari ini keren banget ya Kak Bang. Dari semua yang sudah dibahas, aku pengen kita simpulkan satu-satu nih. Menurut kalian, apakah wawasan kebangsaan dan cinta tanah air masih perlu di era digital ini? Coba Kak Siti. Tentu sangat perlu. Justru di era digital, wawasan kebangsaan menjadi filter agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa. Setuju. Tapi cara penyampaiannya harus disesuaikan dengan zaman lewat media digital, konten kreatif, dan gaya komunikasi yang dekat dengan generasi muda. Dan bagi generasi muda, cinta tanah air itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata di media sosial, menghargai perbedaan, menyebarkan hal positif, dan bangga jadi orang Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi jawabannya jelas ya, wawasan kebangsaan masih sangat dibutuhkan di era digital ini. Karena tanpa itu kita mungkin akan canggih secara teknologi, tapi kosong secara identitas. Terima kasih untuk Kak Rani, Bang Syarwani, Kak Kiki, dan Bang Faris yang sudah berbagi pandangan luar biasa ini. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi semua para pendengar untuk terus mencintai Indonesia dengan cara yang relevan di era digital. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap cinta Indonesia, merdeka!